mengenai listrik dinamis. Nah, di mana hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum kita melanjutkan materi, mudah-mudahan teman-teman semua, adik-adik semua yang di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan materi hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai memahami konsep arus listrik, hukum Kirchhoff 1, kemudian memahami konsep hukum Ohm, kemudian memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan alat ukur listrik dan juga mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, yang pertama kita akan membahas mengenai penggunaan alat-alat ukur listrik. Nah, baik, yang selanjutnya itu alat ukur listrik, di mana di sini yang pertama yaitu ada namanya alat ukur listrik yang namanya ampermeter. Nah, untuk contoh ampermeter seperti gambar yang ditampilkan di sini, bahwasannya ada percobaan alat untuk menghidupkan lampu, di mana di sini ada fungsi dari ampermeter ini adalah untuk mengukur besarnya arus listrik, di mana dipasang seri dalam rangkaian. Nah, jadi ampermeter ini berfungsi mengukur arus listrik. Jadi dia akan menunjukkan nih di sini ada penunjuk DC A. A ini maksudnya apa? Ampernya. Jadi ketika dicolokkan, ini kan baterai, ini ada lampu. Nah, ketika dicolok ini dicolok ini ada positif, ada negatifnya juga untuk mengetahui berapa sih arus yang mengalir ketika lampu ini bisa menyala seperti itu. Jadi ini yang bisa menghitung. Misalkan ketika dicolok dia menunjukkan angka 0,2, berarti untuk arus listrik yang mengalir untuk menghidupkan lampu ini kisaran 0,2 ampere seperti itu. Nah, di mana dalam rangkaian ampermeter ini dilambangkan dengan simbol A. Nah, jadi ketika sebuah rangkaian itu ditampilkan, dia akan dilambangkan dengan huruf A ketika bulat, di dalamnya ada A, kemudian memanjang membentuk sebuah rangkaian seri maupun paralel itu dinamakan sebagai ampere seperti itu. Nah, kalau untuk contoh gambar alatnya seperti ini, di sini biasanya ada yang merah, ada yang hitam, di mana merah ini biasanya menunjukkan positif, kemudian yang hitam ini menunjukkan negatif seperti itu. Kemudian yang kedua ada voltmeter. Nah, yang tadi kan ampermeter, ampere itu kemarin kan arus listrik. Kalau voltmeter itu biasanya dinamakan tegangan. Jadi, fungsi dari voltmeter ini mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik. Nah, jadi dari fungsi voltmeter ini berfungsi sebagai mengukur tegangan yang ada dalam rangkaian listrik seperti ini. Ini contohnya, dia juga ada positif dan juga ada negatifnya. Di mana biasanya untuk mengukur tegangan ini dipasang dengan rangkaian paralel dalam rangkaian. Nah, dalam rangkaian voltmeter ini biasanya dilambangkan dengan simbol V. V seperti ini. Jadi ketika dalam sebuah rangkaian itu ada simbol V, berarti itu dinamakan voltmeter. Nah, di sini nih ada resistor, ada baterai. Ini baterai ini, di mana di dalam baterai ini juga ada arus listrik dan juga ada tegangan listrik seperti itu. Jadi alat untuk mengukur tegangan dari sebuah benda itu menggunakan alat yang namanya dengan voltmeter seperti itu. Kemudian ini ada multimeter. Nah, multimeter namanya juga sudah multi, berarti multifungsi maksudnya. Nah, maksudnya gimana? Multimeter ini berfungsi sebagai voltmeter, juga bisa sebagai ampermeter dan juga bisa ohmmeter. Di mana multimeter ini bisa mengukur tegangan, bisa juga mengukur arus listrik dan juga bisa juga mengukur hambatan dari sebuah rangkaian listrik seperti itu. Nah, jadi ini namanya juga multi tadi, jadi bisa berfungsi semuanya. Nah, di sini kan salah satu contohnya ini ada yang biasa, ada yang jenisnya analog seperti itu. Di sini misalkan kita mau mengukur arus listrik, ini ada gambar V. Nih, ada gambar V. Ini untuk mengukur yang namanya tegangannya. Kalau yang ada gambar A, nih A. Ini untuk mengukur arus listrik. Ini nah, arah ininya.
Jadi diarahkan menyesuaikan apa yang kita ingin ukur seperti itu. Kalau di sini dia ada gambar seperti ini namanya ohmmeter. Jadi kita mengukur hambatan. Jadi di sini kita bisa memilih seperti itu, bisa memilih penggunaan alatnya itu mau mengukur apa, mau mengukur tegangan, arahnya ke sini. Kalau untuk mengukur arus listrik, arahnya seperti ini, seperti itu. Nah, jadi, pada multimeter analog, besar simpangan jarum sebanding dengan besar satuan. Nah, seperti itu maksudnya. Di mana voltage, kuat arus, atau nilai hambatan yang sedang diukur. Seperti itu. Nah, jadi multimeter ini bisa mengukur ketiganya. Bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan, dan juga bisa mengukur hambatan dari sebuah arus listrik. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya daya listrik. Di mana daya listrik ini merupakan besar usaha atau energi listrik per satuan waktu. Nah, daya listrik ini dilambangkan dengan V, di mana W per T, di mana ini dibagi menjadi waktu, usahanya dibagi menjadi waktu, seperti itu. Oke. Nah, misalkan daya pada alat-alat listrik. Nah, ini misalkan salah satu contohnya, pada sebuah lampu bertuliskan 40 watt per 220 volt. Hal ini berarti menunjukkan bahwasannya pada tegangan 220 volt, lampu membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per second. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya pada tegangan 220 volt, lampu ini bisa menyala ketika dayanya sebesar 40 watt. Misalkan dayanya ini 20 watt. Misalkan dayanya 20 watt, itu lampunya agak redup, tidak memenuhi syarat untuk bisa menyala sempurna seperti itu. Misalkan 30 watt, dia berbeda dengan ketika kebutuhannya sebesar 40 watt. Karena apa? Karena dengan menggunakan 40 watt, maka nyala lampunya akan sempurna seperti itu. Kalau kurang dari 40 watt, dia nyala lampunya redup, bahkan tidak menyala sama sekali apabila terjadi 0 watt seperti itu. Nah, di mana dalam 1 jam, lampu menggunakan energi listrik sebesar 40 joule per second dikali 3600 second, di mana menjadi 144.000 joule atau 144 kilojoule, di mana pada penggunaan daya yang diukur oleh kWh meter diukur dalam satuan kWh. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu alat-alat listrik seperti ini banyak kita temukan. Namun kita masih belum tahu bagaimana sih cara mengukurnya. Misalkan nih, kayak di rumah itu kan ada namanya kWh listrik. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya kWh listrik itu untuk kita mengetahui berapa sih penggunaan listrik kita dalam sebulan, seperti itu. Jadi, kita bisa mengetahui, misalkan nih, dalam sebulan nih, kita ada 144 kilojoule. Jadi bisa dihitung nih, berapa sih biaya yang akan kita keluarkan setiap bulannya ketika penggunaan kita sebesar ini. Nah, jadi kita bisa ngitung sendiri tuh, bagaimana sih penggunaan listrik kita dalam keseharian kita. Kenapa sih bayarnya bisa berubah-ubah, bisa kadang turun, bisa kadang-kadang naik. Nah, itu tergantung dari penggunaan kita setiap harinya, seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa belajar bahwasannya penggunaan listrik itu bisa dihitung dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, misalkan nih lagi ada, jika lampu dipasang pada tegangan selain 220 volt, nah misalkan pada tegangan 110 volt, maka daya yang diserap lampu adalah sebagai berikut. Nah, di sini P sama dengan P kuadrat per R, di mana R sama dengan P kuadrat dibagi P. Maksudnya seperti apa? Di sini ada 220 volt. Ini untuk tegangannya 220 volt kuadrat per P. Ini tegangannya itu sebesar 40. Nah, jadi ini sama dengan 1000
R ini maksudnya adalah berarti yang dicari ini adalah hambatannya. Berarti hambatannya kisaran 1210 ohm.